Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini tanggal 24 bulan 10 2020 di hari Sabtu, kita gemar gerakan membaca Alkitab rutin bersama GSCA Peniel Surabaya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saat ini saya diberkati ada satu kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita mau gali Bapak Ibu Saudara. Di dalam Lukas pasal 5, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, Bapak Ibu Saudara, di mana di sini ada satu kisah yang luar biasa, di mana Tuhan memberikan sesuatu pelayanannya buat kita, dan kita mau belajar dari kisah ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah membaca akan ini dan sudah pernah mendengarkan cerita ini, tetapi kita mau bersama-sama gali bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di mana setelah Yesus setelah dia mengajar di dekat danau Genesaret, ya, di situ banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar bersama-sama. Kita mau lihat di ayat yang ketiga. Ya, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada satu kisah di mana ada dua perahu. Tetapi di situ dia memilih perahu Simon. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan sudah memilih kehidupan kita, ya. Tuhan sudah memanggil kehidupan kita. Tuhan ada satu kerinduan Tuhan untuk bertakhta di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini sebagai perahu kehidupan yang saat ini berada dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan sedang memilih kehidupan kita untuk memakai kehidupan lebih lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat keempat kita mau belajar. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat ke-6, Bapak Ibu Saudara, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar di dalam kisah ini. Petrus di waktu diminta oleh Yesus untuk menolakkan perahunya kembali ke tengah-tengah danau untuk mendapatkan ikan, Petrus menyampaikan, Bapak Ibu, mungkin secara logika dalam kehidupan kita, waduh sudah capek, Tuhan, aku sudah bersusah payah loh. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Petrus mempunyai hati dalam karakternya adalah ketaatan. Di situ dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita mau rindu ada mujizat dalam kehidupan kita, ada satu yang perlu kita poin, di mana ada ketaatan. Nah, di saat Yesus sudah memilih kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Biarlah kehidupan kita semakin hari semakin taat akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu mungkin dalam kehidupan kita itu adalah satu pilihan, kita mau melakukan atau tidak. Nah, tetapi di sini Petrus mau melakukannya. Dia mau menaati akan perintah Tuhan. Juga dalam kehidupan kita, mungkin kehidupan kita saat ini dituntut untuk menjadi orang-orang yang taat dalam kejujuran kita, mengasihi orang lain. Mungkin saat ini kita disakiti orang lain. Wah, nggak mungkin, buat apa aku mengasihi orang itu, dia sudah nyakiti hatiku. Tetapi Tuhan meminta kita untuk taat, yaitu untuk mengasihi. Juga dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin persembahan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau minta persembahan dalam kehidupan kita. Mungkin materi, waktu kita, tenaga kita. Mungkin kita bisa memilih tidak memberikan persembahan.
Tetapi Tuhan ada sesuatu yang akan kita terima dalam mujizatnya di saat kita mau menaati akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam kehidupan kita yang masih ini kurang taat, mari kita mau belajar untuk lebih taat lagi. Nah, ayat ke-6 Bapak Ibu Saudara, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ada mujizat. Di saat kita taat kepada Tuhan, ada mujizat. Tuhan akan berikan apa yang menjadi bagian kita karena ada ketaatan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam segala situasi saat ini Bapak Ibu Saudara ya, Bapak Ibu Saudara dituntut satu ketaatan. Ini kita mau lakukan, Bapak Ibu Saudara akan ada mujizat yang Tuhan akan berikan Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita menerima mujizat berkat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, sehingga kita akan juga menjadi berkat. Sehingga itu murid-muridnya memberikan isyarat supaya teman-temannya membantu. Begitu juga kita Bapak Ibu Saudara. Di saat kita ada ketaatan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ada mujizat yang Tuhan berikan buat kita sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini Bapak Ibu Saudara, ada satu poin yang luar biasa di sana. Petrus dan teman-temannya tidak sekedar takjub, tapi ada satu poin yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di situ katakan, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Artinya Bapak Ibu Saudara, di saat kita menerima mujizat atau berkat yang kita terima, baik itu secara materi ataupun apapun juga yang kita terima, kita tidak terfokus kepada satu mujizat, kita tidak terfokus dalam hanya sekedar dalam berkat, tetapi kita fokus pada sumber berkat itu, yaitu pada siapa? Yesus. Dialah sumber berkat itu Bapak Ibu Saudara. Biarlah kehidupan kita ini mau merendahkan hati kepada Tuhan, bahwa kehidupan kita ini tidak mungkin mampu, tidak bisa melakukan segala sesuatu kalau tidak dengan pertolongan Tuhan. Ini yang paling penting buat kita. Kita mau belajar supaya dalam kehidupan kita semakin hari semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di situ katakan, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Memiliki kerendahan hati dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Biarlah kehidupan kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Artinya kita meminta, artinya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita semakin hari semakin sungguh-sungguh lagi. Terakhir Bapak Ibu Saudara, demi ayat ke-10 Bapak Ibu Saudara, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus pada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terakhir ini kita mau bicara tentang kita mau memenuhi panggilan Allah untuk mengikut Yesus Bapak Ibu Saudara. Biarlah kehidupan kita tidak pernah takut karena kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan Tuhan punya merindukan supaya kehidupan kita menanggalkan yang lama. Kehidupan yang lama kita tanggalkan Bapak Ibu Saudara. Kita mau pakai kehidupan yang baru dan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Di situ Bapak Ibu Saudara, di saat kita mengikut Yesus dengan setia, Bapak kita akan menjadi teladan. Dengan teladan kita Bapak Ibu Saudara, karakter hidup kita serupa dengan Kristus sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak saudara kita menjaring jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Keluarga kita yang belum mengenal Tuhan akan diselamatkan. Keluarga, teman, siapapun juga yang di dekat kita, kita mau jaring mereka dengan teladan hidup kita yang semakin serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Puji nama Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Ajari kami Tuhan lebih lagi untuk taat, ajari kami punya kerendahan hati, ajari kami Tuhan untuk mengiring Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.